Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klapo Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 39 sampai 40, demikian bunyi firman Tuhan. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klafos yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa perjalanan kehidupan kita semuanya dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa kehidupan saudara dan saya ketika berhadapan dengan orang, ketika kita melakukan aktivitas, kita hanya diberikan kemampuan dari Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Contoh, Yesus Kristus selama hidup di bumi, dia juga dipimpin oleh Roh Kudus. Maka firman Tuhan berkata, Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa Yesus Kristus selama melakukan aktivitasnya 33,5 tahun di bumi, Roh Kuduslah yang menuntun kehidupannya. Dia menyerahkan hidupnya total dituntun oleh Roh Kudus. Dan kita percaya Roh Kudus telah diberikan bagi saudara dan saya, dan Roh Kudus itulah yang menuntun hidup kita. Oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran kita kalau ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menuntun setiap perjalanan hidup kita. Nah, kisah ini yang kita lihat ketika Filipus bertemu dengan sida-sida. Alkitab mencatat bahwa Filipus tidak tiba-tiba datang dan bertemu dengan sida-sida itu, tetapi Alkitab berkata, kalau kita baca lewat bacaan firman Tuhan kita ini, ayatnya yang ke-29 dikatakan, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, itu berarti bahwa Roh Kuduslah yang menuntun perjalanan dari Filipus. Nah, oleh karena itu saudara, ketika Filipus bertemu dengan sida-sida, dikatakan dia menyingkapkan kitab Yesaya kepada sida-sida itu, dan sida-sida itu memberikan diri dibaptis. Dan ayat ke-39 dikatakan, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, dari kisah ini mau menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa segala aktivitas yang kita lakukan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan kita hari-hari, Roh Kuduslah yang menuntun seluruh perjalanan hidup kita. Nah, oleh karena itu mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada Roh Kudus. Roh Kudus tidak membawa saudara untuk ada di tempat ini, terus sesudah itu saudara hilang, saudara pindah ke tempat yang lain. Tidak, saudara. Tetapi gambaran ini mau menunjukkan kalau Filipus dituntun oleh Roh Kudus, bertemu dengan sida-sida, dia pergi meninggalkan sida-sida, itu semua terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu mari kita belajar untuk membangun kesadaran kita akan Roh Kudus dan berikan tempat kepada Roh Kudus di dalam hidup kita. Hari-hari ini kalau orang Kristen menjalani perjalanan hidupnya tanpa membangun kesadarannya akan Roh Kudus yang telah diberikan dalam kehidupannya, maka saya katakan dia tidak akan pernah mengalami hal-hal ilahi di dalam hidupnya. Ingat saudara, Roh Kuduslah yang membuat saudara dan saya mampu untuk menangkap apa yang Tuhan lepaskan bagi kita, apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus di surga, itu dia kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu bangun setiap kesadaran kita akan Roh Kudus yang diberikan di dalam kehidupan kita, supaya ketika saudara dan saya ada tantangan, ada persoalan, kita tidak merasa Tuhan itu jauh, tetapi saya katakan kita akan melihat bahwa Tuhan itu ada dan terus bekerja di dalam hidup kita. Karena apa? Roh Kudus yang menyatakan itu bagi kita. Nah, itu yang membuat kekristenan kita menjadi kuat. Itu yang membuat kita tidak jadi orang Kristen yang lemah. Kita tidak putus asa dengan tantangan situasi yang ada, tetapi Roh Kudus akan menuntun kita mengalami hal-hal ilahi di dalam setiap kehidupan kita.
Biarlah kesadaran akan Roh Kudus terus ada pada saudara. Saya berdoa dalam nama Yesus, saudara akan terus diberikan kesadaran dari Tuhan akan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Sehingga ketika engkau menjalani hari-hari hidupmu, lewat pekerjaan, lewat pelayanan, lewat aktivitas rumah tangga, atau apapun juga, kesadaran akan Roh Kudus memampukan engkau akan terus merasakan dan menyadari kalau Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Beri kami kesadaran akan Roh Kudus-Mu terus ada dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami percaya kekristenan kami tidak lemah, tapi kami akan menjadi orang Kristen yang kuat karena ada pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kami menangkap apa yang dari surga itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.